Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joel Obrena Simatupang dengan NIM 0805 1382 429099. Jadi pada video kali ini saya akan membuat laporan video tentang registrasi peta, digitasi, dan layout peta. Nah, registrasi peta itu merupakan tahapan awal dalam membuat peta digital sebelum hasil atau scan SIM-nya dapat didigitasi. Nah, tujuan dari registrasi peta tersebut adalah untuk mendaftarkan titik koordinat pada peta hasil scan supaya titik koordinatnya serupa atau sama dengan titik koordinat di muka bumi. Selanjutnya ada digitasi peta. Nah, digitasi peta ini adalah proses mengkonversi dari data analog ke data digital, di mana dapat menambahkan atribut-atribut sesuai dengan objek yang kita pilih. Contohnya seperti kita mau memilih daratan, lautan, sungai, ataupun danau. Nah, proses digitasi peta ini akan menghasilkan format dengan nama shapefile atau SHP. Jadi di sini gunanya shapefile ini yaitu untuk menyimpan bentuk ataupun atribut-atribut yang akan kita simpan. Nah, selanjutnya ada layout peta. Jadi layout peta itu merupakan proses tahapan akhir dalam pengolahan data peta dan pembuatan peta. Jadi selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Kita masuk ArcGIS terlebih dahulu. Nah, cara pertama adalah klik file, kemudian add data. Kita klik add data, baru kita masukkan sesuai dengan pembagian NIM yang sudah dibagi. Saya dengan ujung NIM 099, maka saya mendapat peta 023. Kemudian kita add, kemudian ini kita kita masukkan pertama ada 09, baru 20 dan 00. Berikutnya ada 128, 30 dan 00. Baru kita klik OK. Nah, jika dia muncul peringatan seperti ini, berarti itu tandanya terbalik. Berarti untuk longitude itu yang ke samping dan latitude yang ke bawah. Ini kita buat 09, ini 20, dan ini 0. Kita klik OK. Nah, untuk titik pertama itu sudah kita daftarkan. Kemudian kita klik ini untuk tampilan semula. Kita zoom lagi bagian sudut yang lain. Nah, jika sudah tampak ini sudutnya, kita klik lagi add control point, baru kita arahin di tengah. Kita klik sekali, kita klik kanan, input DMS, baru kita masukkan nilai 128, 30 dan 00. Nah, ini kalau saya lokasinya kita masukkan nilai longitude dan latitude-nya seperti yang titik pertama. Ini 30, 06, ini kita buat 10 dan ini 00. Baru kita klik OK. Nah, kita klik lagi ini full extend, baru kita zoom lagi bagian yang lain. Kita zoom bagian yang ini. Nah, jika sudah tampak ini, kita klik lagi add control point. Kita arahkan di titik potong di sini. Kita klik kanan, input DMS, baru kita masukkan nilainya
Nah, jadi tadi karena dia petanya balik, jadi untuk longitude itu yang ke bawah dan latitude yang ke samping. 0 00, ini 06, ini 10, dan ini 00. Baru kita klik OK. Kita klik lagi ini full extend, kita zoom lagi di titik yang keempat, baru kita klik lagi add control point, kita arahkan di sini, klik kanan, input DMS, kita masukkan ini 133, ini 00, ini 09, 20, dan 00. Baru kita klik OK. Nah, jika sudah jadi untuk proses registrasi itu sudah selesai. Selanjutnya kita klik file, kita export map, baru kita kasih nama sesuai nama yang kita inginkan, peta olah data join. Nah, untuk save as type ini pastikan dia TIFF, harus TIFF. Jika sudah TIFF, maka kita klik save. Nah, jadi untuk proses registrasi itu sudah selesai. Selanjutnya adalah proses digitasi. Lagi kita klik lagi folder yang tadi, harus jika memungkinkan untuk semua data ataupun semua atribut-atribut itu hanya di dalam satu folder saja. Kita klik new, shape file, lalu kita klik daratan. Untuk filter tipenya masih polygon karena kita ini merupakan luasan ataupun wilayah. Kita klik edit, WGS, dan klik OK. Nah, jadi untuk menandakan suatu wilayah kita perlu zoom bagian yang perlu kita tandain. Langkah selanjutnya kita klik editor, kita klik start editing, daratan 3. Nah, jadi untuk prosesnya itu sebenarnya untuk caranya itu harus menandakan satu titik. Cuman ada cara cepat. Untuk ini kita klik kanan, kemudian kita klik streaming, kita klik sekali, lalu kita arahkan. Untuk semua daratan itu harus dapat. Nah, jika sudah seperti ini kita klik 2 kali, kemudian kita klik editor, kita klik stop editing, dan kita klik yes. Nah, jika untuk mengganti sama, kita klik ini. Karena daratan biasanya di peta ditandakan dengan simbol hijau ataupun warna hijau, maka kita pilih warna hijau. Selanjutnya kita klik on checklist. Nah, jadi untuk titik-titik ini kita perlu memberikan 10 layer. Jadi kita di sini baru dapat 2, maka kita perlu mencari 8 lagi. Maka selanjutnya kita klik lagi katalog, kita klik kanan,
new shape file, dan kita klik hutan. Baru kita pilih lagi polygon karena hutan itu merupakan luasan atau wilayah juga. Kita klik WGS, lalu kita klik OK. Editor, start editing. Lalu kita klik 2 kali, editor, stop editing, yes. Untuk hutan bisa kita ganti warna dengan ini ataupun yang ini. Kita klik OK. Nah, jadi untuk proses digitasi untuk yang wilayah poligon ini saya sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka saya perlu mencari yang lain seperti sungai, bandara ataupun kota. Jadi berikutnya saya akan mencari sungai dengan menggunakan polyline. Caranya pertama kita klik katalog lagi, kita klik kanan, kita new shape file, kemudian kita ketik sungai. Nah, untuk tipenya kita klik polyline, lalu kita klik edit WGS, dan kita klik OK. Caranya seperti sama, kita klik editor, start editing, sungai, line. Kita stop editing, baru kita klik yes. Nah, untuk mengganti warna sungai itu terserah pada kita. Misal kita pilih highway ram, klik OK. Kita unchecklist terlebih dahulu. Baru langkah selanjutnya itu adalah saya akan pada peta saya ini mendapatkan garis pantai. Jadi langkah pertama kita cukup laporan video, new shape file, dan ketik garis pantai. Baru sama kita klik polyline, edit WGS, dan klik OK. Cara sama, start editing line. Kita klik 2 kali, baru kita editor, stop editing, dan yes. Maka untuk sementara kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mendapatkan 8. Kemudian kita akan mencari bandara dan kota. Nah, jadi untuk bandara atau kota ini menggunakan poin-poin ataupun titik. Jadi poin itu digunakan untuk menitikkan suatu daerah. Caranya sama, kita klik katalog, lalu kita klik kanan, kita klik new shape file, kita klik
kota. Lalu untuk tipe kita klik point, edit, WGS, dan klik OK. Editor, start editing, point. Klik editor, stop editing, dan yes. Nah, untuk titiknya itu kita bisa sesuaikan. Bisa kita pilih sesuai, kita pilih logo yang sesuai dengan selera masing-masing, kita perbesar dan kita klik OK. Kota sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari bandara. Jadi untuk cari bandara itu cukup mudah. Kita hanya perlu menzoom nah, ini seperti ini adalah logo pesawat. Jadi itu merupakan lapangan terbang domestik ataupun bandara domestik. Ini ada 2, 1, 2. Jadi langkahnya sama, kita klik katalog, kita klik folder tadi, ke kanan new, shape file, kita kasih nama bandara domestik, kita klik edit, WGS, dan kita klik OK. Klik editor, start editing, sini 1 dan di sini 1. Nah, untuk mengubah tandanya biar seperti bandara asli, kita klik plan. Ataupun kita pilih salah satu, kita beri warna, contoh warna merah. Kalau kita klik, ini bisa kita perbesar dan perkecil. Kalau kita klik OK. Nah, ini kita unchecklist dulu. Nah, jadi secara keseluruhan kita sudah mendapatkan 10 data. Itu ada bandara domestik, kota, garis pantai, sungai, waduk, rawa, danau, hutan, daratan, dan lautan. Nah, jadi untuk proses digitasi itu sudah selesai. Maka untuk selanjutnya adalah kita checklist semuanya agar tampak poin. Nah, karena untuk pesawat dan kota itu kebesaran, maka kita kecilkan. Itu di nomor, misal di nomor 10. Klik OK. Dan kota juga kita perkecil. Kita pilih 11 dan kita klik OK. Nah, jadi untuk proses digitasi itu sudah selesai, maka tampilan akan tampak seperti ini. Selanjutnya adalah tahap layout peta. Caranya kita klik file, page and print setup. Kita pilih ini A4, size A4, dan kita pilih landscape. Lalu kita klik OK. Nah, agar tampilannya berubah, kita klik yang di ini sudut kiri bawah, kita klik layout view.
Nah, jadi untuk peta kita sesuaikan saja serapi mungkin. Jadi langkah saja ini adalah kita klik rectangle, kita tarik kotak, nah jika sudah terjadi kita klik 2 kali, kita klik ini dan kita klik no color, lalu kita apply, klik OK. Nah, jadi karena di sini kita membutuhkan 5 kotak, maka kita langsung salin saja. Nah, jadi untuk kotak itu sudah kita tambahkan. Jika sudah seperti ini, rectangle tadi kita susun seperti ini, maka untuk menambahkan kata-kata, kita klik yang A ini, kita klik saja. Nah, jika untuk mengubah tampilannya, kita klik saja 2 kali. Nah, lalu ini kita ketik sesuai dengan kemauan kita. Nah, jadi untuk penambahan teks pada kotak itu sudah selesai. Nah, jadi untuk kotak kedua ini kita menambahkan scroll bar ini terlebih dahulu. Kita klik yang ini, kita klik OK, geser ini sesuai dengan pilihan kita bisa menyesuaikan. Contohnya kita pilih insert lagi, kita pilih north and row, kita pilih sesuai selera. Ini lalu kita klik lagi insert, kita pilih scale text. Ini sesuai selera kita masing-masing, lalu kita klik OK. Kemudian pada kotak ketiga kita klik insert, kita pilih legend, kita pilih jadi untuk pemilihan ini kita itu adalah pembagian pada legend tersebut. Karena saya mau membaginya menjadi 2 kotak, maka saya pilih 2. Dan next, finish. Untuk legend itu udah selesai. Berikutnya adalah proses pemasukan data peta imagery kepada kotak yang 4. Kita klik insert data frame, lalu akan muncul, kita sesuaikan dengan kotak yang keempat ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik ini, kita klik add base map, lalu kita klik imagery. Jadi untuk memberi tanda pada peta, kita klik kanan, properties, lalu kita klik extend indicator, lalu ini kita pindahkan ke sebelah kanan dan kita apply, kita klik OK. Nah, maka untuk peta ini atau wilayah ini itu sudah tertanda di sini. Jadi untuk membesarkan cukup kita zoom saja. Kita zoom lagi.
Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah nah, jadi ini sudah cukup. Jadi kita klik kanan lagi, kita klik properties, kita klik grid, new grid, dan kita pilih yang kedua atau measure grid, kita klik next, dan kita klik grid and labels, kita next, finish, apply. Oke. Nah, maka peta di sini akan mengeluarkan kotak dan titik koordinat. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita memberi nama pada kotak yang kelima. Oke, jadi untuk proses layout peta itu sudah jadi, maka tampak hasil akhir mulai dari registrasi, digitasi, dan layout peta sampai terakhir ini hasil akhirnya. Nah, maka untuk langkah selanjutnya adalah kita simpan file ini, kita klik file, export map, lalu kita beri nama peta pengolahan registrasi, digitasi, dan layout. Untuk save as tipe kita klik JPEG dan kita klik save. Nah, maka untuk hasil akhirnya itu sudah tersimpan. Maka untuk proses pembuatan registrasi, digitasi sudah selesai. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada registrasi merupakan tahapan awal dari hasil citra menuju proses peta digital. Jadi tujuan registrasinya adalah mendaftarkan titik koordinat agar koordinatnya itu sesuai dengan koordinat asli muka bumi. Yang kedua ada digitasi. Digitasi itu merupakan proses pengkonversian dari peta analog menuju peta digital, di mana dapat menambahkan atribut-atribut seperti tadi danau, lautan, daratan, dan sebagainya. Nah, di proses digitasi ini terdapat poligon, polyline, dan point. Jadi untuk poligon itu digunakan untuk luasan atau wilayah, sedangkan polyline itu digunakan untuk seperti garis seperti sungai tadi dan garis pantai. Dan yang ketiga itu ada point. Jadi point ini digunakan untuk menandakan atau memberikan titik pada suatu wilayah seperti bandara tadi, kota, dan sebagainya. Nah, adapun saran yang dapat saya sampaikan, diharapkan kepada bangsa asisten ketika sedang melakukan praktikum dapat menjelaskan secara perlahan dan hati-hati, karena praktikan juga banyak yang ketinggalan karena tidak semua laptop ataupun sinyal itu bagus. Jadi diharapkan para bangsa asisten dapat menjelaskan ataupun menjelaskan step by stepnya secara perlahan. Demikian dari saya akhiri. Terima kasih.